Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah city car yang terpopuler di zamannya dan menjadi yang terlaris di kelas city car pada saat itu. Ini dia Honda Jazz RS. Kalau kita berbicara mengenai Honda Jazz, ini adalah mobil yang sangat laris dan sangat populer di zamannya. Mulai dari awal pertama diluncurkan, generasi pertama, sampai generasi yang terakhir, mobil ini menjuarai kelasnya atau yang menjadi yang terlaris. Ini yang di sebelah saya adalah Honda Jazz generasi yang kedua. Sayang sekali setelah generasi yang kedua, kemudian keluar satu generasi lagi, setelah itu Honda Prospect Motor memutuskan untuk tidak memasarkan Honda Jazz lagi karena dirasa kurang cocok dengan DNA Honda yang modelnya selalu sporty, karena generasi keempat yang keluar itu modelnya sudah nggak sporty lagi, bahkan modelnya lebih ke arah cute. Nah, kalau kita bicara mobil yang ini, saya jadi ingat-ingat zaman saya masih kuliah. Jadi zaman saya kuliah itu banyak banget teman-teman itu yang pakai generasi pertama, bahkan di akhir masa bukan akhir masa kuliah ya. Jadi di awal-awal saya kerja juga banyak teman-teman itu yang pakai Honda Jazz. Memang mobil ini itu pakaiannya enak banget, lincah banget. Nah, sebelum kita bahas mobil ini lebih lanjut, kenapa nggak kalian dukung kita dengan cara tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, share video kita sebanyak-banyaknya, jangan lupa di subscribe, nyalakan juga tanda lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau kita upload video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk komen-komen di bawah. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai mobil ini. Ini adalah generasi yang kedua. Masih ciri khasnya ada ya, dari generasi yang pertama sampai yang kedua ini masih kita bisa lihat ini ya, ini Honda Jazz. Jadi modelnya masih mirip-mirip, tapi yang ini lebih besar. Kemudian juga modelnya ini sekarang lebih sporty, lebih tajam-tajam, banyak sudut-sudut tajam di bumper juga. Kemudian untuk lampunya sendiri ini juga bentuknya lebih besar, lebih tajam juga, tapi masih menggunakan teknologi pada mobil sejamannya. Belum ada DRL, lampu juga masih halogen, kristal multi reflektor, lampu besar, lampu high beam jadi satu. Kemudian untuk lampu sein masih bohlam. Kemudian kalau turun, nah ini yang agak jarang. Jadi Honda ini zaman ini masih pelit fitur ya. Jadi ini sudah cukup oke, dikasih fog lamp meskipun masih halogen. Kemudian untuk bagian samping ini palsu ya, jadi bukan untuk angin, jadi ini buntu. Kemudian untuk grillnya sendiri dia sudah menggunakan model honeycomb. Di bagian bawah ini juga modelnya honeycomb. Ya kalau dilihat secara keseluruhan, saya bilang ini sporty banget modelnya. Sporty, saya suka. Tapi ya namanya Honda Jazz, dari generasi awal sampai generasi kedua ini modelnya masih terbilang cukup mirip. Oke, sebelum kita beralih ke bagian samping, kita mau lihat yang ada di balik kap mesin. Kap mesinnya ini cukup enteng ya, kecil juga. Nah, ini mesin dari Honda Jazz. Memang kalau kalian lihat ini padat karena memang overhangnya ini pendek. Jadi mesinnya agak masuk ke dalam. Nah, mesin yang digunakan ini adalah mesin L15A 1500 cc iVTEC SOHC 4 silinder, penggerak roda depan. Tenaga yang dihasilkan dari mesin ini adalah 120 PS yang menjadi salah satu unggulannya, dengan torsi 145 Nm disalurkan ke roda depan melalui transmisi 5 speed manual atau CVT yang bisa simulasi 7 speed. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini lucu ya, jadi peredamnya ini cuma separuh, ini bahkan sampai BRV dan Mobilio ya juga seperti ini. Kemudian ini untuk udaranya, air intake-nya. Jadi air intake-nya ini agak lucu juga, terpisah. Yang di bagian dalam itu yang sebelah sini, jadi nggak nyambung. Ini Mobilio dan BRV generasi pertama juga seperti ini. Selebihnya ruang mesin ini sudah dicat warna bodi, masih pakai tangkai. Oke, cukup simple dan cukup padat. Sekarang kita
lihat ke bagian samping mobil ini. Kalau kita lihat ke bagian samping mobil ini kelihatan banget ya, mobil ini ukurannya compact. Ya memang bener, karena panjangnya sendiri nggak sampai 4 meter. Untuk lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,5 meter. Wheelbase-nya sendiri hanya 2500 mm. Cuma biasanya Honda ini kan pinter untuk tata ruang dalam ya. Jadi kita nanti bakal lihat kira-kira seberapa besar atau sesempit apa sih bagian dalamnya. Oke, sebelum itu kita mau bahas bagian samping. Kalau kita lihat ini dari generasi pertama sampai yang kedua ini masih mirip-mirip ya. Cuma memang sekarang pilar A ini ada kacanya lebih besar. Kemudian kalau kita lihat pilar C ini mirip banget sama yang lama, juga yang pilar D ini mirip sama yang lama, cuma ukurannya lebih besar. Nah, untuk spion ini sudah dilengkapi, untuk yang tipe RS ini sudah dilengkapi dengan lampu sein. Kemudian kalau kita lihat di sini, Honda ini memang tampilannya pengennya sporty gitu ya. Jadi nggak ada macam-macam kayak krum-kruman, semuanya polos, kelihatan sporty. Untuk yang tipe RS di bagian depan, di samping ini sudah ada spoilernya, ada body kit tambahan. Untuk velgnya sendiri ini ya masih zamannya ya, jadi masih single tone warna silver. Tapi modelnya saya suka ini sporty, menggunakan ban dengan ukuran 185/55, masih menggunakan ring 16, rem depan cakram, rem belakang juga cakram. Nah, ini yang saya suka dari Honda Jazz, karena setelah Honda Jazz discontinued atau tidak dipasarkan lagi, sekarang penggantinya adalah City Hatchback. Tapi ada downgrade-nya, di mana rem belakangnya kembali menjadi tromol. Oke, sekarang ke bagian pintu. Untuk list pintu ini karet semua ya, nggak ada krum-krum macam-macam. Ini sudah di black out. Kemudian handle pintunya ini model cungkil, tapi besar sih ukurannya, masih oke. Polos gitu aja, tapi kesannya sporty. Untuk bagian atap masih menggunakan anten yang short pull ya, period korek lah. Kemudian beralih ke bagian belakang. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya ini juga masih mirip-mirip dengan Honda Jazz generasi pertama. Untuk yang RS ini sudah dapat upper spoiler, kaca belakang sudah ada rear defogger, ada wiper, tentu saja ada logo Honda, tulisan Jazz. Nah, untuk Jazz generasi pertama dan kedua, yang saya cukup heran itu titik di atas tulisan J ini itu banyak yang hilang. Kalau dulu itu katanya ada yang bilang mengandung emas atau apa, jadi sering dicuri. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu kenapa titik di atas huruf J ini banyak sekali yang hilang, kalian bisa komen-komen di bawah. Ini ada tipe yang RS, dikasih emboss RS warna merah. Kemudian ada waktu itu Honda juga masih sering atau bangga dengan ini ya, mesinnya iVTEC. Beralih ke bagian bawah, ini sudah ada reflektor. Kemudian mufflernya ini sudah dilapis dengan chrome. Untuk parking sensor ini, parking sensor bukan bawaan standar ya, jadi biasanya ini merupakan bonus dari dealer atau dari salesnya, karena untuk yang aslinya Honda zaman-zaman ini tuh nggak ada sama sekali yang namanya parking sensor, apalagi kamera mundur. Nah, sedangkan untuk lampunya ini semuanya juga masih menggunakan bohlam, termasuk untuk lampu di plat nomor itu semuanya masih bohlam, belum ada teknologi LED. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Ini adalah bagasi dari Honda Jazz yang terkenal dari generasi pertama. Meskipun mobilnya mungil, ini kapasitas bagasinya kalau aku bilang ini gede banget untuk sebuah city car, juga cukup dalam. Kemudian untuk samping kiri kanan cuma ada tempat penyimpanan terbuka di samping sebelah kanan. Kemudian di ujung-ujung sini ada hooknya kiri dan kanan. Setelah itu nggak ada tempat penyimpanan lagi. Kemudian di bagian bawah ini, nah ini bisa kalian buka, talinya ini bisa kalian gantungan di sini. Jadi kalau kalian ganti ban serep, nggak usah kalian pegang. Ban serepnya full size seperti yang roda-roda yang lain. Ada di dalam sini juga. Di bawah sini sebagai tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak. Kemudian kalau kalian masih merasa
bagasinya ini kurang besar, kalian masih bisa melipat jok bangku baris belakang. Seperti ini, bisa flat floor, dan ini sangat besar kalau untuk ukuran city car. Bener-bener besar kalau aku bilang. Lantainya bisa rendah banget, jadi barang yang cukup tinggi bisa dimasukkan ke dalam mobil sekecil ini. Nah, biasanya saya kalau bahas mobil kan bahasnya langsung ke bagian depan dulu. Tapi karena ini adalah city car dan saya penasaran dengan kabinnya, kita bahas mulai bangku baris kedua terlebih dahulu. Sebelum masuk seperti biasa, ini untuk pintunya ukurannya cukup kecil dan cukup ringan ya. Cukup ringan, cuma ini ada stoppernya. Dan bukaannya ini bisa sangat lebar, yang saya suka, hampir 90 derajat. Untuk material di door trim sendiri ini sebetulnya semua plastik. Cuma yang untuk armrest dan sebagian besar di sini ini oke lah, Honda zaman-zaman ini masih diberikan pelapis berupa bahan fabric bermotif. Kemudian untuk handle-nya ini masih bahan plastik biasa ya, warna abu-abu. Power window, di bagian bawah ada speaker dan cup holder, jadi nggak ada door pocket, cuma cup holder aja. Di bagian samping ini nggak ada seal plate-nya di bawah, jadi ini molos saja langsung body. Jadi kalau kalian keluar masuk mobil hati-hati, karena kalau ini sering kena sepatu pasti cepat baret karena tidak ada pelindungnya. Sekarang kita sudah ada di jok baris kedua dari Honda Jazz. Posisi depan ini sudah diatur, posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Ini luas banget ya untuk city car, kalian lihat ini. Panjangnya mobil ini nggak sampai 4 meter, tapi masih sisa 3 jari. Dimana ini saya bilang ini luas banget ya. Mobil ini panjang nggak sampai 4 meter. Wheelbase-nya cuma 2500 mm. Nah, untuk posisi duduk kalian bisa lihat. Yang saya suka dari Honda seperti ini. Jadi kalau diturunkan ini, kalian masih bisa lihat sama bawahnya ini turun. Jadi kalau kursi samping kita lipat, yang sini ini masih lebih tinggi. Bener-bener bisa rendah banget. Sedangkan untuk pengaturan joknya sendiri, ini yang bagian belakang ini posisinya masih bisa di recline ya. Jadi ada 2 step. Nah, ini yang paling rebah segini. Ini menurut saya nyaman banget sih. Nyaman banget. Untuk perjalanan jauh juga nyaman banget. Oke, kita kembalikan. Kalau kalian bisa lihat ini posisi duduknya juga enak, menopang paha dengan baik. Ruang kaki juga gede banget, masih bisa masuk ke depan. Kemudian untuk jok yang samping, selain pengaturannya bisa dilipat rata lantai, dia juga bisa dilipat seperti ini. Jadi kalian kalau mau membawa barang yang tinggi seperti pot tanaman, kalian bisa pakai mode seperti ini dan kalian mendapatkan lantai yang lebih rendah. Oke, sekarang kita kembalikan dulu. Untuk di baris kedua ini, seat belt untuk kiri kanan 2 titik, maksud saya 3 titik. Untuk yang tengah masih 2 titik. Headrest sudah dapat yang bisa adjustable kiri kanan. Kemudian untuk hand grip model retract yang sebelah kanan ini ada hooknya, satu-satunya yang ada hooknya. Dan ini hand gripnya ini nggak dapat cuma 3 loh, 4 bahkan di sisi pengemudi. Sisi pengemudi ini juga dikasih, jarang-jarang dikasih di sisi pengemudi. Kemudian untuk seat belt bangku baris depan ini bisa diatur naik turun. Untuk tempat penyimpanan ada seat back pocket kiri kanan. Kemudian di tengah ini ada 2 penyimpanan terbuka, bisa kalian gunakan juga sebagai cup holder. Oke, mungkin di bagian belakang itu aja. Sekarang kita mau ke bagian depan. Seperti biasa, pintu bagian depannya ada stoppernya, tapi cukup ringan. Bukaannya pun cukup lebar, hampir 90 derajat juga. Untuk bahan-bahan di door trim masih sama seperti yang di belakang. Ini sebetulnya plastik, tapi diberi lapisan fabric bermotif. Kemudian untuk handle ini masih warna plastik ya, abu-abu gini ya. Kemudian sudah ada window lock, power door lock, power window all auto hanya sisi driver.
Kemudian di bawah ada tempat penyimpanan, juga ada cup holder dan speaker. Nah, kalau kita lihat ke bagian dalam, ini masih banyak tombol kosong ya. Jadi Honda zaman ini itu masih pelit fitur. Jadi masih banyak tombol kosong. Saya nggak tahu ini apa. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, kalian bisa beritahu. Ini di luar negeri ini ada tombol apa aja. Kemudian untuk spion ini sudah electric mirror, bisa retract tapi belum auto retract. Dan Honda zaman-zaman ini dia masih belum ada untuk yang Jazz ya, masih belum ada yang keyless. Jadi semuanya sampai tipe tertinggi seperti ini itu masih menggunakan kunci kontak biasa. Kemudian untuk setirnya ini saya suka banget. Ini itu adalah setirnya Honda Civic FD, modelnya sporty banget. Memang masih belum ada tombol-tombol apapun di setir, jadi masih polos seperti ini aja. Tapi modelnya sporty, sudah ada aksen-aksen silver. Kemudian ada aksen-aksen yang ini ya, perforated ini yang membuat tampangnya sangat sporty. Sudah ada pedal shift, ini satu-satunya di kelasnya pada zamannya ya. Kemudian untuk lampu juga masih standar semua, belum auto. Fog lamp sudah integrasi. Terus untuk yang sebelah kiri ini untuk wiper depan belakang sudah intermittent, tapi tidak bisa diatur interval waktunya. Oke, sekarang kita mau coba nyalakan. Jadi ini instrumen cluster dari Honda Jazz pada zamannya. Memang masih standar analog, tapi kelihatan sangat sporty dan ada efek-efek kesan 3D mungkin karena MID-nya ini agak maju ke depan. Kemudian speedometernya ini agak ke dalam lagi ya. Ada aksen-aksen abu-abu yang garis-garis ini, kalau mungkin kelihatan ya. Jadi itu nggak polos aja di bagian belakang abu-abu, tapi kayak kesan aluminium gitu ya, menambah kesan sporty. Terus untuk MID-nya sendiri ini real time konsumsi BBM. Lalu ada trip A, ini average konsumsi BBM. Ini jarak yang bisa ditempuh dengan sisa BBM yang ada. Odometer, jadi trip A, cuma trip A aja ya. Setelah itu kembali, jadi masih model kalkulator biasa. Backlightnya juga masih warna ember. Oke, di sini juga ada tambahan untuk cup holder. Saya suka mobil yang ada cup holdernya di dekat AC, jadi minuman kalian bisa tetap dingin. AC-nya model seperti ini, bisa diputar 360 derajat, bisa ditutup seperti ini atau dibuka. Oke, beralih ke bagian tengah. Nah, ini di bagian tengah ini sudah ada aksen-aksen warna abu-abu gini ya, silver brass ini ya. Jadi bukan yang halus, ini agak kayak doff gitu ya. Kalau dipegang juga nggak terlalu halus. Untuk head unit masih seperti ini ya, period korek ya. Pada zamannya juga masih seperti ini, masih ada input CD, USB, masih standar semua ya. Jadi double din tapi belum layar sentuh. Kemudian untuk pengaturan AC di sebelah sini semua, ada heaternya juga. Dan pengaturan arah semburannya ini cukup lengkap ya. Kepala, kaki, front defogger atau front defogger aja. Nah, ada plus minus dari penggunaan model seperti ini. Memang kayak kuno ya, kayak putaran kompor gitu ya, puter-puter, masih belum digital, tapi enaknya ini. Nah, ini kita bisa set di separuh. Saya sukanya ini, jadi yang kaki nggak terlalu keras. Kalau kita set di seperti ini biasanya yang bagian atas ini yang ke badan itu berkurang jauh, yang kaki itu kenceng banget. Jadi enaknya kalau ini bisa di set tengah-tengah, jadi yang ke bagian badan ini masih cukup keras, yang ke kaki nggak terlalu keras. Nah, di samping juga ada pengaturan ini untuk on off AC, untuk rear defogger, ini untuk open close air model geser ala-ala mobil tahun 90-an ya. Terus ke bawah lagi ini ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan terbuka 1, 2, ada cup holder. Terus untuk transmisi ini CVT, modelnya sudah model yang lurus seperti ini, ada shift lock. Kemudian untuk parking brake juga masih model tarik seperti ini, masih mechanical. Ada 2 penyimpanan terbuka yang kecil di samping kiri kanan handbrake. Kemudian ada cup holder 2 di belakangnya. Ke bagian samping lagi ada tempat penyimpanan tertutup di atas 1, penyimpanan terbuka yang kecil 1, kemudian ini penyimpanan tertutup lagi, tapi masih belum soft opening ya. Dan ada cup holder di dekat AC lagi. Untuk bahan dashboardnya ini semuanya masih menggunakan bahan plastik keras.
tapi buatannya cukup solid ya, jadi nggak plastik yang tipis bisa seperti meleot-leot gitu ya. Ini kuat, terus banyak teksturnya ini, jadi menambahkan kesan sporty, jadi nggak polos gitu ya. Bagus kalau aku bilang, desainnya aku suka. Kemudian untuk bagian atas, jadi ini sudah ada sun visor kiri kanan, yang ada vanity mirrornya hanya yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan sudah ada cup holder, lampunya ya kayak Honda kebanyakan ya, model sentuh seperti ini. Kemudian spion tengah, day night view. Oh ya, untuk lampu kabin, jadi yang bagian belakang sama depan ada tambahan satu ini ya, jadi yang bagasi nggak ada lampu di atas itu, ngikut yang sini di tengah ini. Lampunya masih halogen semua ya, period korek lah ya. Oke, mungkin sekarang kita mau coba. Oh ya, saya lupa, untuk jazz yang ini sudah ada armrest ya, meskipun di sisi driver aja, tapi oke lah sudah ada. Kebanyakan di kelasnya masih belum disediakan armrest atau konsol box yang bisa jadi armrest. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita coba mobil ini untuk kita test drive ya. Yuk. Sekarang kita lagi di dalamnya Honda Jazz, kita lagi bawa jalan. Memang nggak salah sih kalau mobil ini laku banget. Nah, pertama-tama kita mau bahas soal visibilitasnya. Yang saya rasakan ini visibilitasnya luas banget, kaca depannya gede. Terus karena sudah ada perbaikan di pilar A ini, kacanya jadi lebih besar. Ini bantu banget mengurangi blind spot. Bener-bener bantu banget ini. Jadi visibilitas depan kalian bisa lihat ini enak banget. Sampai nggak ada masalah, spion juga nggak ada masalah, sampai ke belakang pun nggak ada masalah. Jadi mungkin Honda waktu itu pede ya, dia jarang ngasih, atau pada zaman ini dia tidak memberikan parking sensor atau tambahan kamera mundur, karena mungkin dia pede, visibilitasnya bagus. Jadi untuk bawaan standarnya ini nggak ada yang dikasih kamera mundur, nggak ada yang dikasih parking sensor, tapi memang visibilitasnya oke. Dilihat dari spion tengah ini pun ke belakang juga oke. Kalau noleh ke belakang sendiri juga oke semuanya. Terus untuk posisi mengemudi, nah ini kayak mobil-mobil, jadi berasa mobil-mobil era tahun 90-an ya, kacanya gede-gede, visibilitasnya luas. Terus yang paling kerasa 90-an, meskipun ini mobil tahun 2012, itu dashboardnya. Jadi dashboardnya dia tuh rendah banget. Kalau kalian dulu pernah punya pengalaman mungkin kayak Honda Accord Maestro, Grand Civic itu seperti ini, dashboardnya tuh rendah kayak di bawah. Jadi kita itu enak banget, visibilitasnya luas banget. Tapi karena ini adalah mobil yang tahun 2000 ke atas, tentunya untuk setir, nah ini setirnya bisa diatur teleskopik juga tilt. Nah ini pengaturannya luas banget, enak banget. Jadi kita bisa menemukan posisi mengemudi yang pas buat kita. Ini posisi mengemudinya kalau aku bilang ini enak, cuma memang agak sedikit canggung di dudukannya ini ya. Ini sudah saya setel yang paling rendah, tapi saya masih merasa kurang rendah sedikit. Andai kata masih bisa direndahkan lagi, ini mungkin lebih enak. Jadi kakinya tuh bener-bener bisa kerasa lebih selonjor daripada posisi yang sekarang. Tapi untuk overallnya ini posisinya sudah enak, apalagi sudah ada armrest. Jadi kalau kita lagi santai, tapi mungkin ini jarang dipakai ya, karena kalau nyetir Jazz ini bawaannya tuh pengen dibecek terus, tarikannya itu enak, gasnya itu enteng, nggak kerasa itu kita gas dikit. Nah ini sudah narik enak gitu, tenaganya sudah lebih dari cukup. Memang pada zamannya ini kalau nggak salah, kalau kita lihat di YouTube channel yang lain, ini memang mobilnya kencang banget ya. Jadi kalau dibanding dengan lawan-lawannya, ini posisi mengemudinya paling sporty, kemudian tarikannya paling responsif, dan ini CVT-nya ini enak banget loh. Biasa kalau kita tahu CVT itu kan gimana ya, tarikannya dalam tanda kutip halus gitu ya, sampai mobilnya nggak kerasa, kalau nggak kerasa tarikannya lah, pokoknya intinya seperti itu. Tapi kalau di Honda ini memang CVT-nya dia itu kayaknya lebih advance, enak banget, nggak kerasa kayak pakai CVT. Kemudian ini juga ada mode sport.
Ini tadi kita nyobanya masih mode yang standar drive biasa ya, normal lah. Ini kalau sport, ini kalian bisa pakai pedal shift di sini. Nah, ada plusnya sebelah kanan, minusnya sebelah kiri. Di speedometer ini, meter cluster ini juga ada indikatornya kalau kalian sedang pakai yang mode manual ya. Mungkin habis gini saya lihatkan. Nah ini di layar kecil di bawah ini kalian bisa tahu ini sekarang kita posisi di gigi 2. Dan ini enaknya meskipun kalau kita gas sampai red line, kalau kita belum pindahkan gigi, dia juga nggak pindah gigi sendiri. Jadi banyak ya kalau mungkin di merek-merek yang lain itu kadang itu belum sampai red line, meskipun kita pakai mode manual dia sudah pindah gigi sendiri. Tapi di Honda kita dibiarkan untuk memindah gigi sendiri. Ini yang aku suka banget dari Honda. Jadi kesan sportingnya itu jauh lebih kerasa. Nah, untuk rasa duduknya, selanjutnya untuk rasa duduknya ini oke lah ya. Jadi ini side supportnya ini juga cukup menyangga. Nah, yang paling enak itu side support yang di sandaran. Ini enak banget, jadi meluk tubuh banget. Jadi kita nggak goyang-goyang kalau lagi manuver. Kemudian untuk lumbar supportnya ini, lumbar supportnya ini melengkung, jadi dia nggak datar. Ini enak banget. Karena memang aku ada sedikit masalah ya di punggung. Jadi kalau duduk itu lebih enak dengan posisi yang maksudnya dengan sandaran yang ada lumbar supportnya yang seperti ini. Jadi nggak polos-polos gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi PR-nya Honda dari dulu mungkin sampai yang sekarang, meskipun sudah ada improvement, itu suara dari kolong itu bener-bener masuk. Meskipun kita itu kecepatannya cukup rendah, bahkan 40 km per jam ke bawah, itu suara kolong itu sudah kedengeran, sudah masuk. Apalagi kalau kita lewat jalan paving atau jalan aspalnya itu yang kasar ya, itu suaranya masuk banget. Untuk samping-samping peredamannya ya standar lah, cukup oke. Meskipun bukan yang terkedap tapi masih oke lah, acceptable. Terus untuk konsumsi BBM memang saya nggak pernah punya Honda juga. Mungkin teman-teman yang lebih pengalaman pernah punya Honda atau yang pakai Honda Jazz, kalian bisa komen-komen di bawah kira-kira konsumsi BBM-nya berapa. Kalau tarikannya kita nggak ngecap, enak banget. Cuma untuk konsumsi BBM minta tolong teman-teman untuk komen-komen di bawah. Nah, untuk pengendaliannya, oke, mungkin kita akan cari tempat. Kita mau coba zigzag ya. Ini nurut banget sih, enak banget kayak aku bilang. Mobilnya tuh kayak kalau dibawa itu rasanya body rollnya itu minim banget. Jadi kita setir kita belokkan kemana, body itu rasanya ngikut terus gitu. Pantesan ini meskipun minim fitur, tapi pada zamannya ini menjadi yang terlaris di kelasnya. Memang nggak ngecap. Untuk dikemudikan sendiri enak banget. Tapi konsekuensinya suspensi mobil ini tuh agak keras, terutama kalau kalian melewati jalan-jalan berlubang. Kalau melewati polisi tidur masih oke lah, kalau menurut saya ya itu masih oke. Tapi kalau sudah kena lubang itu atau jalannya nggak rata yang gelombang itu kerasa banget, kerasa kalau suspensinya keras. Oke, sekarang kita mau cari tempat dulu ya. Kita mau cari tempat yang jalannya agak lurus. Kita mau coba zigzag sedikit. Kita udah ketemu jalanan yang lurus cukup panjang. Nah, ini kita mau tes. Kalian tarikan ya. Enak banget sih ini tarikannya. G-force-nya kerasa banget. Nah, ini sudah lebih dari 40. Oke, kita mau pasin 40 aja ya. Oke, sekarang kita mau zigzag. Nurut banget mobilnya ini, enak banget. Kalian harus rasakan sendiri. Kalau di gambar itu nggak bisa menjelaskan yang sesungguhnya. Kalian harus coba sendiri. Bodinya itu nurut pol, enak banget. Body rollnya minim banget, enak sih. Pantes ini banyak yang suka. Dan sampai hari ini pun kalau kalian lihat di marketplace itu harga secondnya itu bertahan banget. Kalian bisa cek dah, bandingkan ini dengan rivalnya, harga Honda Jazz yang paling tinggi.
memang nggak salah sih. Kalau kalian suka nyetir, kalian wajib ya, kalau memang keluarga kalian jumlahnya nggak banyak ya, dan kalian suka nyetir, kalian wajib dah coba mobil ini sebelum kalian memutuskan untuk beli mobil-mobil yang lain. Seperti biasa teman-teman, kita kalau ngetes mobil selalu kita bawa ke jalan yang kecil ini untuk memvisualisasikan kepada kalian kira-kira gimana sih rasanya nyetir mobil ini kalau di jalan yang sempit, gimana visibilitasnya. Terus ya memang kita tahu lah ya, ini kita bawa mobil yang kecil city car, tapi belum tentu city car semua itu mudah untuk kita kemudikan di jalan yang sempit, terutama kalau mobil-mobil yang memiliki kaca tambahan di samping sebelah sini. Untuk Honda Jazz gen awal ini kacanya agak kecil, saya dulu pernah nyoba punya teman saya. Nah ini biasanya ini blind spotnya cukup besar di sebelah sini, tapi di generasi kedua ini sudah oke. Ini membantu banget sih, jadi kalau kita lagi di jalan kecil ini untuk lihat samping, jadi kebantu banget dengan adanya ini. Ini dibawanya enak banget ya, visibilitasnya gede, kita kalau mengukur itu jadi gampang ya. Mungkin kalian bisa lihat, nah sisipan gini rasanya gampang aja, mengukurnya gampang karena visibilitasnya itu sangat memadai. Kemudian di Honda Jazz yang ini saya suka dengan remnya itu nggak terlalu sensitif kayak saya dulu pernah coba. Kalau kalian tahu Honda Accord yang tahun 2004, biasanya orang-orang bilang Honda Accord Batman, itu remnya sensitif banget, kita injak dikit aja itu sudah nyut gitu. Kalau yang ini nih enak banget, masih bisa ditaker dan remnya itu pakem banget, enak. Mungkin kalian tadi bisa lihat kita barusan lewat polisi tidur, memang kerasa agak keras, tapi saya suka karena reboundnya itu cuma sekali aja, jadi cuma sekali gini aja. Kalau waktu saya bawa Livina, saya sering bilang ya, itu kurang enaknya karena dia agak mantul-mantul. Nah di Jazz ini saya suka meskipun agak keras tapi nggak mantul-mantul. Biasanya yang buat cepet mabuk itu ya kalau kita jalan itu mobilnya tuh mantul-mantul. Oke, kalau saya disuruh milih mobil sekelas ini zaman ini berarti ada Honda Jazz, ada Mazda 2, ada Yaris. Kalau disuruh milih, saya sih paling suka Honda Jazz. Pertama, fleksibilitas kabinnya menurut saya itu paling fleksibel. Kemudian pengendaliannya ini berada di tengah-tengah. Kalau Yaris itu kebanyakan orang bilang itu kan empuk ya. Kalau Mazda 2 itu kabinnya yang pertama sempit, yang kedua ini pengendali untuk suspensinya dia lebih keras dari Honda Jazz. Jadi Honda Jazz ini ada di tengah-tengah. Tapi itu menurut preferensi pribadi saya. Mungkin kalian bisa beda, jadi nggak bermaksud menjelekkan merek yang lain, tapi kalau saya disuruh milih, andai kata saya disuruh milih, saya pilihnya Honda Jazz. Oke teman-teman, sekian review saya mengenai Honda Jazz generasi kedua tipe RS ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung kita agar kita tetap semangat untuk menyajikan video-video terbaru. Semoga video kita juga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan salah perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.